Ya, kita mulai Anyus pagi pada hari ini pemirsa dengan kebakaran yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Ada yang bisa turun lah, rumah Bang Olid nih lorong stasiun nih ya. 8 unit rumah semi permanen di lorong stasiun dan lorong pemancar Kelurahan Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan terbakar pada Jumat pagi, tempatnya menjelang subuh. Kencangnya tiupan angin, banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah serta isinya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari lantai 2 rumah milik Sahrudin yang saat itu masyarakat masih tertidur. Beruntung saat api belum membesar, pemilik rumah terbangun dan meminta pertolongan tetangga. Untuk memadamkan api, 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Api berhasil dipadamkan sekitar 3 jam kemudian. Sementara info yang kita dapatkan ada 8 rumah ya. Nah, untuk jumlah kakaknya masih kita hitung dan penyebab kebakaran juga masih diduga korsleting listrik. Jam berapa tadi kejadiannya, Pak? Sekitar jam 4 subuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun 8 kepala keluarga ditaksir mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah korban mengais puing-puing bangunan rumah yang terbakar, berharap ada barang berharga yang terselamatkan. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahara, iNews melaporkan. 2 rumah di Kompleks Hankam, Jalan Panjang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar malam tadi. Menurut warga, kebakaran diduga akibat korsleting dari kabel yang digigit tikus. Pemirsa, hembusan angin kencang serta banyaknya bahan material triplek yang mudah terbakar membuat api cepat membakar seluruh bagian rumah. Suku Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Jakarta Selatan mengerahkan 17 unit mobil damkar dan juga 60 personel untuk proses pemadaman. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran tersebut. Api berhasil dipadamkan usai petugas damkar berjibaku kurang lebih selama 1 jam. Awalnya dari kabel, gigitan dari tikus, akhirnya meletek, terjadilah kebakaran, berbunyi meledak gitu, suara meledak. Ini yang terbakar kontrakan rumah tinggal atau apa, Pak? Rumah tinggal punya Mabes TNI. Berapa rumah, Pak? Saat ini 2, yang bagian sini udah kebakar separuhnya di ruang tamu. Pak, ini tadi ketika kebakaran, rumah ini ada penghuninya atau enggak, Pak? Kalau yang ini yang kebakar cuma 1 penghuni, yang sebelah itu rumah kosong. Sebuah mobil kabin ganda terbakar saat melintasi jalan poros antar kecamatan di kawasan Hutan Jati di Bojonegoro, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat filter solar mobil tersumbat. Mobil ae lu kobong Jack, tane kayangan api mancat iki. Seorang warga merekam video terbakarnya mobil kabin ganda di jalan poros antar kecamatan penghubung Kecamatan Dander dan Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jumat sore. Mobil dengan nomor polisi S8993D ini milik Rizka, warga desa Kauman, Kecamatan Kota Bojonegoro yang bekerja di perusahaan PT Rekin Kontraktor di proyek lapangan gas Jambaran Tiung Biru. Kebakaran diduga akibat korsleting di bagian kap lantaran mobil tersebut rencananya akan dibawa ke bengkel untuk perbaikan. Api berhasil padam setelah 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kerugian ditaksir mencapai 450 juta rupiah. Itu berapa penumpang pas tadi? 3 ya? Itu kenapa Mas? Nggak tahu, saya kan pas nggak masuk. Konslet itu atau gimana? Ya konslet. Dugaan seperti itu ya? Iya, soalnya mau servis. Dari kantor mau ke bengkel gitu ya? Pihak perusahaan selanjutnya mengevakuasi bangkai mobil. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Kecamatan Ngasem maupun Kecamatan Dander sempat mengalami kemacetan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Hingga Jumat malam pemirsa, banjir masih menggenangi permukiman warga di Koto Tangah, Kota Padang. BPBD Sumatera Barat mencatat 5 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir. Banjir masih menggenangi permukiman warga di daerah Maransi, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat malam. 80 unit rumah warga terendam air dengan ketinggian 50 cm. Ratusan kepala keluarga memilih bertahan untuk menjaga harta benda mereka. Lokasi banjir yang berupa cekungan membuat air sulit surut. Guna mempercepat surutnya air, 1 mesin pompa dioperasikan. Jadi
kondisi sekarang ini adalah areal yang cukup rendah, Pak. Sehingga air yang ada di sini seolah-olah terjebak ya. Ini area cekungan. Jadi untuk mengalirkan ke arah sungai dia perlambatan. Alat ini digunakan untuk melakukan percepatan penyedotan air. Sehingga air yang terjebak di cekungan ini bisa segera dialirkan ke sungai. Banjir di kawasan ini terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan aliran sungai yang tak mampu menampung debit air. Di sisi lain, muara sungai dalam kondisi pasang sehingga air tidak bisa mengalir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sulandar, iNews melaporkan. Sebuah lokasi pemakaman umum yang terletak di atas Bukit Jira, Kota Padang, Sumatera Barat, porak-poranda diterjang longsor. Akibatnya belasan jenazah berkain kafan muncul di permukaan. Puluhan makam salah satu kaum yang terletak di atas Bukit Jira, Kota Padang, Sumatera Barat, rusak akibat dilanda banjir bandang. Akibatnya 18 jenazah yang terbungkus kain kafan muncul ke permukaan di sekitar makam. Warga beserta petugas BPBD dan aparat mengevakuasi jenazah yang keluar dari liang lahat ini untuk dibersihkan dan kembali dimakamkan di lokasi berbeda. Iya, banyak yang rusak. Di bawah-bawah ini kayaknya masih ada mayat atau mungkin saudara-saudara yang diketimbun mungkin nanti mungkin karena situasi cuaca yang nggak memungkinkan kalau kita bongkar nanti takutnya longsor lagi ke bawah. Ada berapa makam yang rusak, Pak? Lebih kurang sekitar 30 paling banyak. 30. Ya. Banjir bandang juga menyebabkan 2 balita kakak beradik tewas di Kelurahan Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan. Kedua korban tewas akibat tertimbun longsor yang menerjang rumah mereka. Hujan deras di Kota Padang sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari memicu longsor Bukit Gado-Gado hingga menyebabkan korban tewas dan merusak sejumlah rumah. Puluhan rumah di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara rusak terendam banjir. Puluhan kepala keluarga mengungsi sementara waktu. Hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, membuat desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur terendam banjir. Luapan air masuk ke dalam desa dan menggenangi 50 rumah dengan ketinggian hampir 1 meter. Meski tidak ada korban jiwa, namun 1 rumah warga dilaporkan rusak berat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sula mendata warga dan menyalurkan bantuan. Ada 50 rumah yang boleh dikatakan korban dalam hal korban ringan. 1 rumah itu korban fatal, itu rumahnya itu korban berat. 49 rumah hanya tergenang biasa. Dan alhamdulillah saya dan instansi terkait, terus ada aparat desa dan Pak Camat, kita sama-sama turun lokasi dan Sementara warga yang terdampak banjir memilih mengungsi dan mengevakuasi sejumlah harta benda yang masih bisa diselamatkan. Dari Kepulauan Sula, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 orang tewas tenggelam usai menjalani ritual pengobatan alternatif di Danau Kuari Jayamik, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para korban berendam di danau Kamis tengah malam dan jenazahnya baru ditemukan kemarin. Setelah 8 jam pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan 3 jenazah korban tenggelam di Danau Kuari Jayamik, Kampung Nunggal Herang, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Badrus Salam 26 tahun, David 20 tahun, dan Muhammad Ali alias Cecep 23 tahun. Ditemukan para penyelam di kedalaman 12 meter. Kecelakaan maut ini diduga terjadi setelah ketiga korban menggelar ritual pengobatan alternatif di tepi danau Kamis malam. Saat berendam di tengah malam itulah, salah seorang pasien berontak dan tenggelam. Sementara 2 orang korban lainnya yang berusaha menolong juga ikut tenggelam. Kesulitannya sampai dengan saat ini dan korban sudah ditemukan itu di bawah itu, di dasar itu ada semacam gangga rumput dan lumpur. Dan visibility ada yang memang cuma 15 cm dan ada hanya 1 meter visibility jarak pandang di kedalaman tersebut.
Jadi seperti itu. Ketiga jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Sementara polisi tengah menyelidiki kematian ketiga korban yang tewas saat menjalani ritual pengobatan alternatif ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, sidang kasus pembunuhan anak SMP yang ditemukan tewas dalam karung di Pengadilan Negeri Mojokerto berlangsung ricuh. Keluarga korban mengamuk dan juga histeris tak terima dengan vonis hakim yang dinilai sangat ringan. Kericuan ini terjadi usai Majelis Hakim Made Sinta Buana membacakan vonis kepada terdakwa AA, pelaku pembunuhan siswa SMP di Kabupaten Mojokerto yang ditemukan tewas di dalam karung. Keluarga tak terima karena putusan hakim dinilai tak sebanding dengan kematian korban. Bahkan keluarga meminta penjelasan kepada hakim dan meminta hakim untuk tidak meninggalkan ruang sidang. Kericuan mereda setelah Kapolresta Mojokerto AKBP Wiwit Adi Satria datang ke lokasi dan meminta pihak yang tak berkepentingan untuk meninggalkan ruang sidang. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memvonis terdakwa AA dengan vonis 7 tahun 4 bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 7 tahun 6 bulan. Terdakwa akan ditahan di Lapas Anak Kota Blitar ditambah dengan kerja sosial selama 3 bulan selama ditahan. Dengan keputusan ini keluarga mengaku pasrah meski sebenarnya meminta terdakwa untuk dihukum mati. Putusan hakim 7,5 tahun sudah tidak bisa dirubah. Mungkin ada upaya-upaya untuk naik banding pun nanti keputusannya persentasinya sangat minim. Jadi memang aturan itu sudah maksimal 7,5 tahun. Artinya Bapak bisa menerima, Pak? Artinya Bapak bisa menerima? Pak, kondisi ini, Pak? Kalau nggak bisa nerima ya nggak bisa nerima. Mau nerima kayak gimana? Cuman ini kan hukum dibatasi oleh undang-undang itu. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Mojokerto Franciscus mengatakan putusan hakim sudah sesuai dengan sistem peradilan anak, yaitu setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kan di dalam suatu perkara itu kan ada pertimbangan meringankan dan memberatkan. Jadi mungkin salah satu terdakwa itu jujur dan terus terang, itu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa sampai mungkin putusannya agak karena itu, karena ada jujurnya gitu. Dia berterus terang mengenai kejadian itu sehingga sidang itu menjadi lancar, tidak berbelit. Itu salah satu pertimbangannya seperti itu. Kasus pembunuhan ini terjadi pada Juni lalu. Seorang siswa SMP di Kabupaten Mojokerto ditemukan tewas di dalam karung di sungai bawah rel kereta api Desa Mojoranu, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Belakangan polisi mengamankan 2 pelaku yang satu diantaranya adalah teman sekelas korban. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Polisi menetapkan aktor senior Pierre Gruno sebagai tersangka penganiayaan terhadap pengunjung tempat hiburan malam di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Atas kasusnya itu, Pierre terancam hukuman 5 tahun penjara. Setelah menjalani pemeriksaan 8 saksi dan kecukupan alat bukti, penyidik Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Jumat sore menetapkan aktor senior Pierre Gruno sebagai tersangka kasus penganiayaan. Aktor berusia 61 tahun ini ditahan usai menganiaya korban GBS, salah satu pengunjung tempat hiburan malam di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, hingga alami patah tulang di hidungnya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Irwandi Idrus mengatakan saat kejadian Pierre Gruno emosi melihat gestur tubuh korban yang dinilai tidak baik hingga memicu amarah. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka saat itu mendorong korban, kemudian dengan menggunakan tangan korban tangan pelaku memukul wajah korban sebanyak 1 kali sehingga korban jatuh ke lantai. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta dan Helmisa Jambati, iNews melaporkan. Seorang pria ditangkap petugas keamanan kereta komuter setelah diduga melecehkan wanita penumpang kereta. Sebelum beraksi, pelaku mengikuti korban dari stasiun Tebet hingga stasiun Buaran.
Terduga pelaku Indra Kurniawan tak bisa berkutik lagi setelah ditangkap petugas keamanan di stasiun Buaran, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap petugas setelah seorang wanita penumpang kereta api melaporkan dugaan pelecehan seksual di atas kereta komuter lain tujuan Bekasi kepada petugas keamanan. Sebelum beraksi, terduga pelaku mengikuti korban berinisial S dari stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Dan di atas kereta komuter lain tujuan Bekasi, pelaku mulai beraksi. Korbannya adik saya, dia naik komuter itu hampir setiap hari. Kebetulan korbannya adik saya ini berani untuk speak up. Dari sebelum stasiun Buaran itu, 2 atau 1 stasiun itu dia udah dipepet sama pelaku. Sampai di Buaran, dia udah ngerasa, dia mulai memberontak. Ada beberapa penumpang lain yang akhirnya ngasih kode dan berani juga. Iya, penempelan dan juga pegang-pegang. Pelaku kemudian diserahkan petugas keamanan stasiun ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus dugaan pelecehan seksual di transportasi umum ini ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita terjatuh ke celah peron dan nyaris tergilas di rangkaian KRL di stasiun Sudirman, Jakarta. Ya, beruntung korban berhasil dievakuasi dan hanya menderita luka ringan. Video amatir merekam penyelamatan seorang wanita yang terjatuh ke celah peron stasiun Sudirman, Jakarta. Korban yang nyaris tergilas kereta berlindung di tepi celah peron. Petugas keamanan stasiun harus menunggu rangkaian kereta melintas sebelum membantu korban naik ke atas. Peristiwa ini terjadi pada Kamis malam saat volume penumpang berangsur sepi. Korban diduga kurang berhati-hati saat berdiri di pinggir peron hingga terpeleset dan terjatuh. Penumpang pas mau naik, dia kepeleset, kehilangan keseimbangan, jadi jatuh ke celah peron. Pas temannya teriak, saya langsung samperin, saya refleks, langsung loncat untuk nenangin penumpangnya yang di bawah. Saya kasih arahan buat tenang, biar nggak panik, terus ngamanin, biar nunggu keretanya jalan. Setelah itu saya bantuin baru penumpangnya naik. Korban yang terluka ringan di bagian lengan sempat dibawa ke klinik stasiun dan diizinkan pulang setelah mendapatkan pengobatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, polisi masih mengumpulkan alat bukti dalam kasus KDRT yang menimpa ibu hamil di Tangerang Selatan, Banten. Suami korban yang dijadikan tersangka belum ditahan dan masih berstatus wajib lapor. Inilah video amatir yang merekam KDRT yang dilakukan BD terhadap istrinya TM di rumah mereka di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten 12 Juli lalu. Peristiwa yang terjadi pada dini hari itu pun disaksikan oleh para tetangga. Ibu korban yang mencoba melerai bahkan juga terkena sasaran amarah pelaku. Akibatnya, korban yang tengah hamil 4 bulan terluka di bagian wajah, tangan, dan kaki sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Posisi waktu itu udah pokoknya hancur dah anak saya. Saya mau mohon gitu ya, udah maunya gimana gitu. Jadi anak saya keluar dari jendela sana, digencet di situ Pak, di samping mobil, dijenggut begini. Pokoknya udah ditindihin badannya. Saya keluar minta tolong sama orang, ada warga di sana. Kenapa Bu? Kenapa? Kata dia. Tolongin Bu, anak saya digebukin sama suaminya sampai berdarah-berdarah, kata saya gitu. Akhirnya dipanggil sama warga. Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih mengumpulkan alat bukti dalam kasus ini, termasuk hasil visum korban dari rumah sakit. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi, diantaranya ibu korban, tetangga, dan pengurus lingkungan. Dalam proses penanganannya terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut sudah dimintain keterangan, kemudian terhadap korban juga sudah dilakukan visum di rumah sakit umum, namun kita masih menunggu hasilnya. Kemudian berdasarkan bukti yang cukup terhadap pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Meski telah menjadi tersangka, kini pelaku belum ditahan dan dikenakan wajib lapor.
Dari keterangan sementara, motif pelaku melakukan KDRT karena cemburu dan korban dianggap terlalu overprotektif. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sungguh miris ya, bagaimana ya, di mana istri sedang dalam kondisi hamil, mendapatkan siksaan dari suami sendiri. Betul, dan alasannya sih nggak masuk akal, karena katanya sang istri ini terlalu overprotektif dan si suaminya juga cemburu. Tapi kenapa kalau terlalu overprotektif malah dia yang ngamuk si cowoknya ya? Karena menurut saya juga tadi kata Yasmin juga nggak masuk akal juga, karena si istrinya sedang hamil 4 bulan gitu ya, kemudian disiksa di depan tetangga-tetangganya juga masih melihat dan juga menyaksikan kejadian itu gitu loh. Ya, dan semoga kasus ini akan segera terselesaikan ya. Betul. Dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dan semoga sang istri juga segera diberikan kesembuhan dan kembali sehat. Itu kan tidak hanya menyerang fisik tapi mental juga, Bre. Betul sekali ya. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pria berpakaian pengantin terlibat cekcok hingga nyaris baku hantam dengan pengendara lain di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Keributan membuat arus lalu lintas macet viral di media sosial. Inilah rekaman video amatir warga saat seorang pria pengendara mobil SUV terlibat adu mulut dengan pengguna jalan lainnya di dekat stasiun MRT Fatmawati, Jalan RA Kartini, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Pria yang menggunakan pakaian pengantin ini menendang mobil yang diduga menyenggol kendaraan miliknya. Bahkan seorang pria lainnya menyeret dan menantang pengemudi mobil minibus hingga nyaris terlibat baku hantam. Cekcok antara pengendara mobil tersebut terjadi diduga akibat bersenggolan kendaraan di jalan. Keributan awalnya cuma serempetan aja sih tadinya, senggolan mobil gitu. Kurang tahu pasti saya dari jauh juga ngeliatnya. Senggolannya sama pengendara mobil juga atau gimana? Mobil ya. Bang, itu kan terlihat bang, itu yang baju putih itu siapa bang? Apa pengantin atau gimana bang? Kayaknya sih pengantin, soalnya ada temennya juga saya ngeliat pakai batik kalau nggak salah itu. Oh, tadi keributannya di mana bang? Keributannya di luar di Jalan RA Kartini. Keributan yang mengundang perhatian warga dan pengendara lainnya ini membuat arus lalu lintas di Jalan RA Kartini sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. PT MNC Life Assurance atau MNC Life menjalin kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Dinar Pusaka. Kerjasama tertuang dalam Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani kedua belah pihak di kantor BPR Dinar Pusaka, Sidoarjo, Jawa Timur. Kerjasama tersebut merupakan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan MNC Life dan BPR Dinar Pusaka dalam memberikan layanan kepada nasabah, terutama dalam memperluas layanan produk asuransi jiwa kredit. Kerjasama ini merupakan komitmen dari kami dalam mendukung pertumbuhan bisnis perbankan, ya khususnya BPR. Dan kami hadir di sini untuk memenuhi kebutuhan dari asuransi jiwa kredit BPR Dinar Pusaka. Harapan kami yang pertama, kerjasama kedua belah pihak ini antara MNC Life dengan BPR Dinar Pusaka ini bisa saling menguatkan dan saling menguntungkan. Lalu harapan yang kedua kami adalah semoga nanti kedepannya debitur kami yang ada di wilayah Jawa Timur ini bisa tercover daripada asuransi jiwa kreditnya jika terjadi resiko meninggal dunia. MNC Life akan terus melebarkan strategi kemitraan dengan berbagai pihak. Kerjasama bertujuan untuk memahami kebutuhan masyarakat akan perlindungan menyeluruh dan menjawab tantangan kehidupan modern yang kian dinamis. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Gusta, iNews melaporkan. Saya Partai Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo bersama korban KDRT DHS mendatangi Kejaksaan Agung untuk bertemu dengan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Pertemuan ini terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami korban DHS yang merupakan oknum kejaksaan di Provinsi Riau. Dan kami buktikan saat ini bahwa kami konsisten. Kami akan mendampingi kasus ini dengan sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan juga dalam waktu dekat kami akan melaporkan ke Mabes Polri. Sementara RPA Partai Perindo bersama Bacalek Partai Perindo Dapil 2 Kota Depok menggelar kegiatan pendampingan dan konseling Down Syndrome di wilayah Limo, Kota Depok, Jawa Barat.
Kegiatan ini pun disambut baik oleh sejumlah orang tua yang buah hatinya mengalami Down syndrome. Hanya menjembatani anak-anak yang lain, anak-anak Down syndrome yang lain. Kalau mereka mampu kok, gitu. Mereka mampu, mereka ada wadahnya, mereka sama semua seperti kalian. Partai Perindo terus bergerak secara militan menuju pemenangan pemilu 2024. Partai Perindo terus bergerak secara militan menuju pemenangan pemilu 2024. Usai mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal Juansyah, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi pemirsa, sosok berinisial S disebut sebagai perantara pengembalian uang 27 miliar rupiah kepada terdakwa Irwan Hermawan melalui Magdir Ismail. Penyidik Japdimsus pun menggeledah kantor Magdir Ismail untuk menyelidiki asal uang tersebut. Kejaksaan Agung belum dapat memastikan status uang 27 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat yang diserahkan pihak terdakwa Irwan Hermawan. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi, masih mendalami uang yang diserahkan Magdir Ismail Kamis 13 Juli 2023. Kemarin sampai saat ini kami belum bisa memandang uang tersebut sebagai pengembalian. Ya, kami baru mendudukkan uang itu sebagai uang yang diserahkan. Statusnya apa? Apakah untuk pengembalian kerugian negara atau kalau ada kaitannya dengan kejahatannya atau uang hasil kejahatan itu barang sitaan, tidak diperhitungkan sebagai pengembalian. Dari hasil pemeriksaan terhadap Magdir Ismail kemarin, Kuntadi mengungkap nama berinisial S yang menyerahkan uang cash ke Kejagung. S disebut sebagai perantara pengembalian uang kepada terdakwa Irwan melalui Magdir. Namun demikian, Kejagung belum mengetahui asal uang tersebut. Terkait dengan uang tersebut, maka yang bersangkutan kami periksa. Dan hasilnya antara lain bahwa keduanya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya S, tapi latar belakangnya dan asal dari mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu. Untuk menyelidiki asal uang 27 miliar ini, Kejaksaan Agung telah menggeledah kantor Magdir Ismail. Dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G Kominfo, negara merugi hingga 8 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK batal memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api. Pemirsa, Menhub Budi Karya minta pemeriksaannya ditunda karena sedang bertugas di luar kota. KPK pun menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya terkait kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan dan juga Pulau Jawa tahun anggaran 2018 hingga 2022. Budi Karya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Badai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah, Putu Sumarjaya. Ya, masih terkait korupsi pemirsa, dua mantan petinggi di Majelis Wali Amanat Universitas 11 Maret Surakarta mengklarifikasi soal pelanggaran disiplin penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan oleh rektor dan melaporkan kasus dugaan korupsi puluhan miliar rupiah ke Kajati Jateng. Hasan Fauzi dan Tri Atmojo, dua dosen yang gelar guru besarnya masing-masing dicabut oleh rektor dan Kemendikbudristek mengklarifikasi terkait tuduhan terhadap mereka. Hasan mempertanyakan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan kepadanya. Menurutnya apa yang dilakukan merupakan tugasnya sebagai wakil ketua Majelis Wali Amanat dan tidak ada hubungannya dengan status akademisi. Terlepas dari pencopotan gelar sebagai guru besar, Hasan justru telah melaporkan pihak rektor yang diduga telah melakukan korupsi terhadap anggaran belajar kampus di tahun 2022 ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kasus dugaan korupsi yang dilaporkan mencapai puluhan miliar rupiah. Pembekuan MBA menurut kami berkaitan dengan temuan yang mestinya kami umumkan kepada publik. Soal dugaan fraud tata kelola keuangan PNS
yang menjadi wewenang rektor sekarang sebesar 34,6 miliar. Fraud itu artinya penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan. Pemirsa, pasca banyaknya laporan mengenai praktek kecurangan dalam proses PPDB, Bima Arya, Wali Kota Bogor menyidak sejumlah sekolah dan juga membentuk tim khusus. PPDB jalur zonasi yang bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan kini malah menimbulkan beragam persoalan di masyarakat. Salah satu orang tua siswa yang tidak diterima dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Jawa Barat mengamuk. Orang tua siswa ini kesal lantaran jarak rumah dengan sekolah hanya berjarak ratusan meter. Namun anak mereka tidak diterima di sekolah itu. Sedangkan siswa yang rumahnya jauh dari sekolah diterima di sekolah itu. Hal ini membuat orang tua siswa menduga adanya permainan dari pihak sekolah mengenai titik koordinat pendaftaran. Sementara itu belasan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Pendidikan melakukan aksi demo di depan gerbang SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Dia bisa mengatur titik koordinat itu. Caranya bagaimana? Itu kita tidak tahu karena dia berstatement langsung dia bisa mengatur titik koordinat itu. Dan calon peserta didik itu dianggap lolos? Iya. Hari ini udah lolos namanya? Sudah, dia langsung bisa daftar ulang. Menyusul banyaknya laporan warga terkait praktik kecurangan dalam proses PPDB jalur zonasi di Kota Bogor, Jawa Barat, Wali Kota Bogor Bima Arya menyidik sejumlah sekolah secara acak. Ditemukan fakta di lapangan terdapat manipulasi data yang diduga dilakukan oknum calo. Temuan terdeteksi dengan modus memanipulasi data kependudukan dari kartu keluarga. Ia juga memastikan akan membentuk tim khusus melibatkan instansi terkait guna membongkar praktik kecurangan serta memastikan PPDB berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tim ini bertugas untuk menelusuri, melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk pendaftar SMP. Karena saya lihat tidak dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Jadi tim ini akan bekerja keras 1-2 hari ke depan. Yang kedua, tim ini juga bertugas untuk melakukan penelusuran di lapangan terkait pendaftar yang ke SMA. Tapi karena SMA bukan merupakan ranah pemerintah kota, maka tim ini akan memberikan rekomendasi saja. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Depok juga telah membuka pendaftaran PPDB jenjang sekolah menengah pertama tahun ajaran 2023-2024. Namun minimnya ketersediaan SMP negeri membuat 24.000 siswa lulusan sekolah dasar di Depok tidak tertampung jika ingin melanjutkan ke SMP negeri dan harus memilih SMP swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham untuk menyelesaikan permasalahan organisasi Ikatan Notaris Indonesia agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI yang meminta agar Kongres Organisasi Ikatan Notaris Indonesia atau INI segera diselesaikan. Sebelumnya 25 dari 33 pengurus wilayah ini mendesak pengurus pusat organisasi untuk melakukan peralihan masa jabatan kepengurusan sesuai ADART yang berlaku. Usai rapat dengar pendapat, perwakilan pengurus wilayah organisasi ini meminta kepada Kemenkumham untuk mencabut surat penundaan pelaksanaan Kongres dan segera menyelenggarakan Kongres luar biasa dengan kepanitiaan bersama dari kedua belah pihak. Diketahui masa kepengurusan PPN ini periode 2019 hingga 2022 sudah berakhir sehingga didesak untuk melaksanakan Kongres pada Agustus 2023 mendatang. Untuk membicarakan bahwa ini ya dari surat 81 ini kita akan bicarakan, maka disitulah muncul adanya rembuk nasional ya, dimanapun dalam rembuk nasional ini hanya membicarakan tentang tempat ya pelaksanaan kongres, bukan arah lain. Kami dari Pengwil 25 sangat berharap seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia, baik notaris aktif maupun anggota luar biasa, betul-betul kita sama-sama memegang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga dalam
pelaksanaan KLB, semuanya bisa berpartisipasi, hadir dan menyampaikan menggunakan haknya dalam memilih ketua umum dan